Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Rafli Rinaldi dari angkatan 12 kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Smart ASN dan manajemen ASN. Untuk materi yang pertama adalah Smart ASN. Era teknologi informasi saat ini memberikan kemudahan dalam melakukan segala hal. Banyak manfaat yang diperoleh dari kemajuan teknologi informasi. Salah satunya perkembangan pesat bidang komunikasi. Untuk itu, kita sebagai ASN harus menjadikan literasi digital sebagai salah satu kebutuhan wajib di era serba teknologi seperti sekarang. Literasi digital diawali oleh visi Presiden Jokowi untuk Indonesia, yaitu pembangunan SDM. Dan arahan Presiden untuk percepatan transformasi digital adalah dengan mempersiapkan kebutuhan SDM talenta digital. Literasi digital berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai. Yang selanjutnya ada kerangka kurikulum literasi digital. Ada digital skill, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Berikut merupakan Indonesia Digital Nation, bermartabat, berkeadilan, dan berdaya saing. Mulai dari pemerintahan digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital. Yang selanjutnya ada etika bermedia digital. Setiap individu perlu melakukan self-controlling dalam mengakses, berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi di ruang digital, sehingga media digital benar-benar bisa dimanfaatkan secara kolektif untuk hal-hal positif. Selain beretika bermedia digital, ada juga beretika berinternet, yaitu dengan jangan menggunakan huruf besar atau kapital apabila mengutip dari internet, kutiplah seperlunya. Memperlakukan email sebagai pesan pribadi, berhati-hati dalam melanjutkan email ke orang lain, biasakan menggunakan format plain text dan jangan sembarangan menggunakan HTML. Jangan kirim file berukuran besar melalui attachment tanpa izin terlebih dahulu dari penerima pesan. Untuk itu, kita sebagai ASN perlu memahami literasi digital demi menjadi Smart ASN 2024 menuju Indonesia Emas 2045. Untuk yang selanjutnya adalah manajemen ASN. ASN atau PNS Pegawai Negeri Sipil merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu. Diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Berikut merupakan fungsi dan tugas ASN. Yang pertama ada pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada pelayan publik, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga ada perekat dan pemersatu bangsa, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Berikut merupakan perbandingan hak PNS dan P3K. Hak PNS yaitu gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun dan hari tua, serta cuti. Sedangkan hak P3K yaitu gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan cuti. Untuk yang selanjutnya adalah kewajiban ASN. Untuk poin yang pertama adalah setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh,
menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya ada sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecatatan. Selanjutnya ada manfaat sistem merit bagi organisasi. Yang pertama, mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugasnya dan fungsinya. Instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Sedangkan manfaat sistem merit bagi pegawai adalah menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Yang selanjutnya ada dasar hukum manajemen ASN, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang pertama ada penyusunan dan penetapan kebutuhan, yang kedua pengadaan, yang ketiga pangkat dan jabatan, yang keempat pengembangan karir pola karir, yang kelima promosi, 6 mutasi, 7 penilaian kinerja, 8 penggajian dan tunjangan, 9 penghargaan, 10 jaminan pensiun dan jaminan hari tua, 11 disiplin, serta 12 perlindungan. Berikut merupakan penjelasan mengenai Smart ASN dan manajemen ASN. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.